nantikan Tuhan dengan diam. Buka kitabnya, saudara, di kitab Ratapan 3, mulai dari ayat yang ke-21. Kitab Ratapan 3, mulai dari ayat yang ke-21. Baca sama-sama ya, 21 sampai 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh karena itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Wow, dahsyat sekali. Perhatikan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Saudara, kalau kita menghadapi suatu persoalan, respon pertama, biasakan ya, respon pertama itu bukan bersikap reaktif. Tetapi tenang. Tenang itu tuh enak, saudara. Ya, tenang itu enak. Jangan mengambil langkah apapun. Beriman itu boleh, ya. Mau bergerak itu boleh, tapi harus tahu waktu. Jadi ketika segala sesuatunya terjadi, mungkin kita tidak siap menghadapinya, atau bikin kaget gitu ya. Rasa-rasanya tuh pengen apa gitu. Kalau mau nangis, nangis aja dulu. Mau nangis gitu ya, kadang kita kan emosional gitu ya, terkadang pengen berteriak atau seperti apa, lakukan saja. Tetapi tahu porsinya. Kita ini anak Tuhan. Anda dan saya harus paham akan hal ini. Anda dan saya adalah anak Tuhan. Anak Tuhan tahu bahwa ada Bapaknya di dalam rumah kita. Ya, jadi jangan melakukan apapun. Gak usah yang terburu-buru harus seperti apa. Gak ada, saudara, kebutuhan yang buru-buru itu gak ada. Menyelesaikan persoalan buru-buru itu gak ada. Tenangkan diri dulu. Meskipun keadaannya kepepet atau seperti apa, sebenarnya keadaan kepepet itu gak ada, saudara ya. Kalaupun kepepet, tapi rata-rata itu gak kepepet. Kitanya aja yang gak siap, makanya mepet. Nah, jadi biasakan tenang. Biasakan tenang. Tenang itu membuat dari kepala sampai ujung kaki engkau gak ngalami gemeteran. Sampai engkau ketakutan dan membuat sakit kepala. Biasanya orang stres itu kan penuh ketakutan langsung sakit kepala gitu kan ya. Apalagi maaf, kalau Anda punya riwayat sakit jantung gitu. Itu bisa keringat dingin dan itu akan berbahaya. Namun di dalam Tuhan, biasakan tenang. Saya belajar hari-hari ini, menghadapi situasi apapun, tenang dulu. Tenang saja. Mengapa harus tenang? Ini loh, lihat di kitab Ratapan ini. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Kenapa harus tenang? Sebab aku akan berharap. Jadi di dalam ketenangan, aku akan berharap. Pengharapan kita apa? Apa yang menyebabkan kita harus tenang? Perhatikan ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu berlaku buat semua orang. Kita mau melakukan apa saja, kita jatuh dalam dosa apa saja, kita punya masa lalu seberat apa, selama waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, kapok dengan dosa kita. Ayat ini berlaku buat kita semua. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Semua persoalan yang sedang kita hadapi pasti ada message-nya, ada pesan Tuhan.
Makanya pegang dulu bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Jadi, mengapa tadi saya bilang tenang? Kenapa harus tenang, saudara? Yang pertama, ada Tuhan. Jangan ambil langkah melangkahi Tuhan. Yang kedua, kenapa kok harus tenang? Kita butuh kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu meneduhkan, saudara. Kasih setia Tuhan itu menenangkan jiwa. Anda diperlakukan orang kayak apapun, Anda butuh kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu ngerem semua-semuanya. Kayak orang kalau nyetir mobil, ya, nyetir mobil, di depan tiba-tiba ada sesuatu hal, kan kita butuh rem. Kasih setia Tuhan itu seperti rem yang membuat kita tidak gerusa-gerusu. Ketenangan jiwa itu diperlukan kasih setia Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Nah, apalagi waktu kita berdoa, kita sudah melakukan banyak hal, mujizat belum terjadi, kita butuh kasih setia Tuhan. Artinya, kita larinya udah terlalu jauh. Tenang. Kita butuh ketenangan. Ya? Jadi, yang harus diperhatikan adalah kasih setia Tuhan, itu yang kita perlukan. Lalu, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tidak habis-habis rahmat-Nya, itu bicara tentang apa? Dengar baik. Keadaan apa sih yang gak bisa kita lewati? Berapa banyak kita terima mujizat daripada Tuhan? Persoalan apa yang tidak bisa kita selesaikan waktu kita jalan bareng sama Tuhan? Too much. Terlalu banyak perbuatan dahsyat yang Tuhan berikan bagi kita. Sudahkah kita lupa? Nah, rahmat-Nya selalu baru tiap hari. Berarti, sewaktu kita itu melihat pagi, berarti ada kesempatan. Setiap kali kita melihat pagi, berarti ada mujizat. Setiap kali kita melihat pagi, berarti ada penyertaan Tuhan. Jadi pandanglah setiap hari itu ada rahmat Tuhan yang baru. Semua baik, saudara. Semua baik. Oleh sebab itu, ketenangan jiwa yang dibutuhkan tiap hari. Ketenangan jiwa itu diperoleh dari mana? Waktu kita bangun pagi, kita nyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Maka kasih Yesus itu akan dialirkan seperti sungai. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat Tuhan baru setiap hari. Kita tuh berapa banyak toh saudara melakukan kesalahan di mata Tuhan. Tapi Tuhan masih tetap terima kita. Kehidupan yang kita punya ini, sadar gak saudara bahwa itu adalah pemberian Tuhan? Saya baru tadi malam melayani jemaat di rumah sakit. Betapa mestinya kita bersyukur. Kita gak lagi di rumah sakit loh. Tadi malam saya melayani seorang anak muda yang masih usia 19-20 tahun. Dia masuk di ICU sudah 10 hari. Karena demam berdarah. Dalam kondisi yang gak bisa bangun sama sekali. Dan di luar itu ada bapak ibunya, ada keluarga besarnya. Mereka pun gak bisa tidur berhari-hari. Tapi perhatikan. Kita lagi berada di rumah. Kita masih bersama keluarga kita. Adakah rasa syukur kita di hadapan Tuhan? Bahwa rahmat-Nya itu baru tiap pagi. Rahmat itu yang seperti yang kita rasakan sekarang. Kita lagi gak di jalanan. Kita lagi gak di rumah sakit dengan berbagai macam selang.
Kita lagi merasakan keteduhan, nggak kehujanan, kita nggak kedinginan. Itu rahmat. Waktu kita bersyukur kepada Tuhan, sewaktu kita mengatakan Tuhan terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Waktu kita ngomong Tuhan terima kasih, waktu ngomongnya itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, maka hati kita akan mengalami sebuah ketenangan. Jangan nunggu sakit. Jangan nunggu stres itu harus berpanjang-panjang. Tapi biasakan bersikap tenang. Menghadirkan hadirat Tuhan. Itu jauh lebih indah. Daripada kita cari semuanya sendiri-sendiri. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Ya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Yang baru apa, saudara? Tentu hari kita baru. Tadi dikatakan apa? Rahmatnya tidak pernah habis. Artinya diperbaharui. Waktu kita merasakan kasih Tuhan itu, kita itu seperti orang seperti ini, saudara ya. Rasa-rasanya persoalan dalam kehidupan kita itu hanya akan menggerogoti jiwa kita. Persoalan itu akan menjadi kanker yang mematikan kalau kita keluar dari areanya Tuhan. Makanya jangan buat persoalan itu menjadi kanker yang mematikan. Perhatikan di kitab Ratapan ini. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Aku mau mengagungkan Tuhan. Aku mau meninggikan Tuhan. Besar setiamu. Kita butuh loh ketenangan, saudara. Kita butuh. Supaya apa? Supaya kita itu kan di waktu-waktu yang lampau, bikin keputusan udah salah. Cara kita menyelesaikan masalah juga salah. Hubungan kita dengan Tuhan juga udah rusak. Kita hanya melakukan ibadah, hanya sekedar ibadah. Mari perbaiki semuanya itu. Bukan dengan cara itu. Termasuk dalam tekanan kehidupan yang sedang kita alami. Lihatlah ini. Rahmatmu selalu baru. Tiap-tiap hari. Gak apa-apa kalau hari ini aku gak diperhatikan orang. Gak apa-apa kalau hari ini aku harus mengalami ditipu sama orang. Gak apa-apa kalau hari ini aku belum mendapatkan pekerjaan. Gak apa-apa kalau hari ini mujizat belum terjadi. Pasti terjadi di waktu yang tepat. Waktu kita ngomongnya benar, positif seperti ini, sadarlah saudara. Gak cuma ketenangan jiwa. Ini fisik badan kita akan turut sehat. Gak cuma itu, jiwamu tenang. Jiwa yang tenang itu, seluruh aspek dalam tubuh itu akan membuat sehat. Lalu roh kita juga akan sehat pasti. Karena perkataan positif itu membuat roh kita akan semakin menyala-nyala. Karena keinginan-keinginan untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Untuk mengagungkan Tuhan. Percaya nggak saudara? Kemarin itu siang saya itu sedang berenang begitu ya. Kondisi saya sedang bisa dibilang ya stres gitu ya. Mengalami satu tekanan kehidupan yang saya membutuhkan ketenangan. Saya tidak beraktivitas banyak. Saya turun ke bawah, saya berenang. Sewaktu saya berenang berkali-kali, kurang lebih saya berenangnya 45 menit. Waktu saya berenang berkali-kali, saya mengatakan Tuhanku baik. Tuhan sanggup pegang kendali. Tuhan ada di pihakku. Saya berkali-kali ngomong positif begitu. Lalu saya menyelam lagi gitu ya. Saya menyelam. Begitu sudah, saya berhenti kurang lebih 2-3 menit. Saya memperkatakan hal yang positif lagi.
tidak ada persoalan sukar dalam hidupku, Tuhan pasti buka jalan. Kemudian saya nyelam lagi. Saya berkali-kali melakukan self terapi. Itu self terapi, saudara. Supaya apa? Supaya tubuh, jiwa, dan roh kita itu mengalami suatu sehat. Jadi hamba Tuhan jangan dikira nggak punya masalah. Banyak juga, saudara. Tekanan demi tekanan banyak juga. Tapi kita punya cara. Makanya saya itu suka melakukan self terapi. Lakukan segala sesuatunya itu jalannya bareng sama Tuhan. Karena apa toh? Kenapa harus kita memperkatakan hal yang positif? Kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi. Apalagi di tahun 2025 ini. Banyak karakter orang tuh berubah banyak banget. Saya hari-hari ini dipertontonkan Tuhan dengan karakter-karakter manusia-manusia yang bikin saya kaget. Yang saya anggap baik, yang saya anggap, wah luar biasa. Wah, ternyata musuh dalam selimut. Nah, hal-hal yang semacam ini kita butuh ketenangan jiwa. Makanya waktu kemarin saya nyelam di kolam renang gitu ya, tak henti-hentinya saya memperkatakan perkataan-perkataan positif. Itu membuat ketenangan jiwa luar biasa dahsyat. Perhatikan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Perhatikan loh, Tuhan adalah bagianku. Jadi jangan ambil porsinya Tuhan. Makanya kenapa kita tuh suka stres? Kita suka emosional, marah-marah, nangis gak jelas, marah gak jelas, sensitif. Seringkali porsinya Tuhan kita ambil. Biasakan tenang, saudara. Segala sesuatunya itu tetap tenang aja, tenang. Saya pun melakukan itu. Makanya waktu kemarin berenang itu, saya memperkatakan hal-hal yang positif itu. Saya lakukan bagian saya. Bagian saya apa? Mengagungkan Tuhan, toh? Bagian Tuhan adalah mengubah atmosfer itu. Satu, lalu yang kedua, saya nggak tahu apa yang terjadi di alam roh. Roh Kudus lagi kerja apa saya juga nggak tahu. Tapi yang saya rasakan adalah selesai dari berenang, saya bisa tidur dengan tenang sekali. Yang tadinya pikiran saya itu agak kacau gitu ya. Saya rasanya pengen berhenti gitu. Roh, tubuh, dan jiwa itu harus kita yang mengusahakan. Harus kita yang mengusahakan. Makanya pikiran kita jangan terfokus kepada kesukaran itu. Karena kalau kita fokus kepada kesukaran itu, ini tadi, kasih setia Tuhan nggak nampak. Lalu rahmat Tuhan apalagi nggak akan kelihatan. Dan kemudian apa? Kasih setia Tuhan itu, kesetiaan Tuhan susah untuk kita rasakan. Karena apa? Fokus kita kepada persoalan hidup. Bukan itu poinnya. Nantikan Tuhan dengan diam. Waktu kita diam, kita merasakan itu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Jiwaku memuji Engkau, Tuhan. Seumur hidupku kan memujimu. Ku naikkan syukurku padamu, Tuhan. Nyanyi, saudara. Saya sekalipun suaranya jelek, nyanyi aja. Karena nyanyi itu, selain itu self terapi, itu menyegarkan jiwa. Jadi nggak dikit-dikit berteriak karena nggak ada mujizat. Sekali lagi itu cara kuno, saudara. Jangan begitu. Ubah perspektif yang salah. Di hadapan selalu baik kok. Di depan kita itu baik. Mau kondisinya sekacau apapun, tetap katakan baik. Ya? Kayak tadi malam waktu saya melayani seorang anak yang 19 tahun masuk ICU itu. Saya ketemu dengan kedua orang tuanya. Tuhan gerakkan saya untuk berdoa.
kepada pasangan ini. Pasangan ini udah lama berpisah, saudara, gak bercerai, tapi pisah rumah. Saya katakan, Tuhan bicara lewat peristiwa ini. Anak masuk rumah sakit, masuk ICU, Tuhan lagi bicara. Perhatikan cara Anda hidup. Tuhan lagi bicara lewat kesukaran. Saya panggil pasangan itu, saya suruh bergandengan tangan. Wah, agak kaku gitu ya. Mungkin karena sudah lama mereka nggak bersama gitu. Saya katakan, pasangan suami istri harus unity. Karena di dalam keunitian ada berkat Tuhan. Sekali lagi, mujizat buat Tuhan itu mudah. Tapi perhatikan cara kita hidup. Lalu kami nyembah Tuhan, kami doa sama-sama. Mereka tetap bergandengan tangan begitu. Dan kasih Tuhan itu luar biasa. Waktu saya masuk rumah sakit itu, waduh, rasanya tuh atmosfernya nggak enak. Gelap banget. Rasanya tuh nggak. Saya tuh saya hanya bisa berbahasa roh, saya lihat sekeliling gitu ya. Semuanya udah pada nangis, ini udah pada pengen apa kayak gitu. Saya berbahasa roh, saya cuma bilang begini, Tuhan, buat tenang tempat ini. Kemudian saya masuk ke ruang ICU, saya melihat anak itu, saya mempraktekkan ini firman Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Saya memperkatakan apa yang positif terhadap anak itu. Bangun hai generasi Yeremia. Kamu dipakai Tuhan dahsyat. Kamu akan menceritakan kebaikan Tuhan lewat peristiwa ini. Ini akan menjadi sejarah yang dahsyat yang Tuhan akan tunjukkan kepadamu. Kamu masih kuliah. Kamu akan memperkatakan ini kepada teman-temanmu di kuliah. Kamu akan membawa satu breakthrough di kampus di mana kamu nanti akan melayani. Saya perkatakan hal yang positif. Gak ada sama sekali perkataan saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada sama sekali yang mengatakan bahwa kamu akan apa segala macam. Enggak, saudara. Saya perkatakan kehidupan. Bahkan kematian. Saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hai kehidupan. Terjadi atas anak ini. Doa itu menerobos. Alam roh nggak tahu. Nanti Roh Kudus akan kerja apa, nggak tahu. Karena di sini dikatakan apa? Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Nanti akan apa yang akan terjadi? Izinkan Tuhan yang ambil alih. Dan itu tiba-tiba ruangan menjadi sangat tenang sekali. Itulah kuasa Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan. Makanya nantikan Tuhan dengan diam. Biarkan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Berharap itu kepada Tuhan, bukan kepada duit, bukan kepada manusia, bukan kepada posisi pekerjaan, bukan kepada kehebatan diri kita sendiri. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan merasa sok kuat. Orang kalau nggak mau doa, nggak butuh Tuhan. Orang kalau nggak mau baca firman Tuhan, nggak butuh Tuhan. Apalagi kalau suka datang ibadah telat. Anda nggak butuh Tuhan. Makanya begitu diperhadapkan pada satu peperangan, Anda bingung toh? Karena selama ini Anda nggak butuh Tuhan. Peperanganmu makin berat karena Anda nggak pernah membutuhkan Tuhan. Kapok enggak? Kalau diulang terus, Anda nggak punya rasa kapok, peperanganmu akan kalah terus. Miliki sikap yang kapok. Jangan ulangi perbuatan-perbuatan yang lalu. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kalau hari ini kau mengalami bangkrut, ya sudah. Memangnya kalau bangkrut kiamat? Enggak toh? Kalau kita mengalami sakit hari ini, apa iya langsung mati hari ini? Enggak toh. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Kalau engkau nggak bisa bayar utang hari ini, ya sudah toh.
Ini loh, lakukan hal yang pertama tadi tuh. Sekalipun pekerjaan belum dapat juga, bukan berarti kiamat toh hari ini. Bukan berarti kau nggak bisa makan. Enggak juga toh. Tunggu dulu. Nantikan Tuhan dengan diam. Kita yang diam. Bukan kita yang ngomong terus. Sekali lagi, Tuhan adalah bagianku. Jangan ambil porsinya Tuhan. Kalau ngomong terus itu kita ambil porsinya Tuhan. Mau sehat tak? Tubuh, jiwa, dan roh kita mau sehat enggak? Jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomel-ngomel. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Kapoklah selama ini nggak cari Tuhan. Kapoklah selama ini bikin keputusan apa-apa nggak cari Tuhan. Kapoklah beberapa hari ini, beberapa tahun yang lalu kita nggak pernah mencari Tuhan. Miliki sikap kapok seperti itu. Jangan diulang lagi. Nantikan Tuhan dengan diam. Yang biasanya kita itu suka bikin keputusan buru-buru. Sekarang apa-apa harus Tuhan. Harus Tuhan. Tunggu Tuhan bicara apa. Ayat yang terakhir. Adalah baik menanti dengan diam. Kita diam, saudara. Bagian kita adalah merasakan kasih setia Tuhan di ayat yang ke-21 tadi sampai 25. Lalu bagian kita diam. Nantikan Tuhan. Pertolongan itu pasti datang, tapi kita diam mau. Karena terkadang Tuhan itu mengizinkan persoalan dalam hidup kita supaya kita diam. Gak cuma mulutnya yang diam, ini loh tubuhnya juga diam. Gak usah wirawiri kemana-mana. Diam dulu. Biarkan Tuhan bicara. Biarkan Tuhan tuntun kita. Biarkan segala sesuatunya itu Tuhan yang memimpin langkah kita. Amin ya. Ayo kita doa sama-sama. Pagi hari ini kita minta kepada Tuhan mengubahkan atmosfer kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita minta kuasa daripada Tuhan. Saya tahu gak enak sekali menghadapi hari-hari ini. Tapi mari pagi hari ini kita praktek. Mengubahkan atmosfer. Biarkan tempat itu menjadi teduh kembali. Hati kita menjadi teduh. Pikiran kita menjadi teduh. Jiwa kita menjadi tenang. Ya? Siap ya? Ayo kita berdoa sama-sama. Gorabashanda karalawala. Oh ya rarabasya karalarabaya karalaraba. Gorabaya syakaralawala. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ubah atmosfer kehidupan kami Tuhan. Segala hal yang membuat kami takut. Segala hal yang membuat kami gak sanggup melakukannya. Biarlah atmosfer surga turun mengubahkan tempat kami di mana sekarang kami sedang berada. Buat jiwa kami menjadi tenang ya Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami memerlukan kasih-Mu. Kami memerlukan cinta-Mu ya Tuhan. Berkuasalah atas hati kami. Berkuasalah atas jiwa kami. Biarkan apa yang terjadi di depan sana porsi Tuhan, bukan porsi saya. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kasih Tuhan. Mengalir kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tenanglah hai setiap jiwa. Haleluya. Praise God. Rasakan kasih Tuhan, saudara. Biarkan Tuhan yang mengubahkan. Jangan memikirkan jalan keluar. Biarkan Tuhan mengubahkan hatimu sampai engkau tenang. Sampai jiwamu mengalami satu ketenangan yang membuat engkau bisa merasakan kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan damai itu. Kami merasakan cinta Tuhan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari ini. Tuhan memberkati langkah hidup kami. Tuhan memimpin setiap kami. Pengurapan Tuhan turun bagi kami semua. Mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan bersama-sama dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan Yesus buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Selamat beraktivitas. Saya tahu masih ada yang merasakan hadirat Tuhan. Lanjutkan saudara ya. Jangan buru-buru keluar dari hadirat Tuhan. Ayo sama-sama muji nyembah Tuhan. Biarkan Tuhan memberikan ketenangan di dalam batinmu. Shalom semuanya. Sampai ketemu hari Senin depan ya. God bless.